orang Jerman itu sangat dekat sama buku, Bang. Hmm. Kembali lagi di channel YouTube saya, Suradi Usman Al-Gayuni. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap prokes, adaptif, dan terus berkarya pun dalam masa pandemi seperti saat ini. Dalam kesempatan ini bersama kita sudah bergabung mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman, Sadikin Nugraha. Sadikin ini penerima beasiswa DA AD Jerman. Langsung saja kita ngobrol dengan Sadikin. Assalamualaikum, Sadikin. Waalaikumsalam, Bang Suradi. Apa Sehat, kabar? Bang, ya? Alhamdulillah. Sadikin apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Bang. Sehat. Iya. Ini lagi... Ya, kebetulan ini lagi di apartemen mahasiswa. Apartemen mahasiswa namanya ya. Kalau di sini bilangnya student work buat kalau dalam bahasa Jermannya itu apartemen mahasiswa. Oke. Ini sudah tahun keberapa nih di Jerman? Di Jerman ini udah tahun kedua, insya Allah bulan depan tahun kedua. Jadi berangkatnya itu sekitar tahun 2019, bulan 10, dan ini udah 2021, ya kurang lebih udah 2 tahun lah, Bang, insya Allah. Dan dalam tahapan apa sekarang? Sudah riset atau penulisan tesis? Ya, menarik nih. Ini kan sebenarnya Sadikin sini ngambil master, dan umumnya master di sini 2 tahun. Dan ini karena tahun kedua, ya lagi buat riset tentang innovation, Bang, kan. Dan insya Allah bulan ini kita bakal submit hasil risetnya. Doain ya, mudah-mudahan lancar semuanya, Bang, kan. Ya, amin. Bulan ini submit hasil riset. Nah, kemudian setelah submit, prosesnya apa lagi? Proses setelah submit ini kita nanti bakalan nunggu nih sertifikat dari kampus. Tapi sambilan itu kita juga bakalan balik lagi di masing-masing, mau bertahan di sini mencari kerjaan atau langsung balik ke Indonesia. Tapi umumnya kan kalau misalnya mahasiswa internasional itu nunggu dulu sambilan sertifikatnya ada pada kita gitu, baru pulang ke Indonesia. Jadi sambil nunggu itu kita ada kerjaan part-time juga gitu, Bang. Oke, kalau di Indonesia kan proposal tesis, kemudian penelitian, bisa pustaka, bisa lapangan, kemudian sidang tesis. Nah, jadi ini kan penelitiannya sudah submit hasil penelitian. Nah, dari keterangan Sadikin tadi, setelah disubmit ya otomatis selesai begitu. Iya, betul. Sebenarnya normalnya itu masing-masing kampus juga ada sedikit perbedaan di sini, sedikit aja perbedaannya. Contoh kalau misalnya di program saya itu kita riset proposal, yang pertama itu sejenis kayak pengajuan proposal, yang kedua ada collecting data, terus baru submit, setelah itu defense. Tapi karena defense-nya kali ini kita nggak bisa secepatnya karena corona juga kan, kawan-kawan nggak bisa defense langsung, jadi defense-nya itu sebelum submit, jadi kayak bulan lalu atau 2 bulan yang lalu kita khusus untuk menemukan hasil yang general, nanti defense tentang hasil general aja, nggak spesifik gitu. Nilainya nanti mungkin di hasilnya itu yang bakal dinilai itu hasil akhirnya pas submit gitu. Iya, berbarengan pas submit ya. Iya, betul. Ya, Sadikin sendiri jurusan apa? Jurusan di sini SEP MBA, jadi lebih ke bisnis, Small Medium Size Promotion and Training. Oke. Dan risetnya tentang? Kalau riset sebenarnya Sadikin tentang innovation, Bang. Masalah inovasi di sektor food and beverage atau makanan dan minuman di Indonesia gitu. Karena kebetulan basicnya juga tertarik di sektor itu, makanya meneliti tentang innovation gitu. Food and beverage di Indonesia. Ya, food ya di Indonesia. Di mana lokasi penelitiannya? Sebenarnya lebih spesifiknya lagi, objeknya itu tentang perusahaan franchise yang ada di Indonesia, dan kepinginnya waktu itu di Aceh karena ingin tahu gimana perkembangan
UMKM atau perusahaan-perusahaan franchise yang ada di Aceh. Tapi Ya. kebetulan karena datanya kurang di Aceh, jadi kita ngambil general Indonesia gitu. Walaupun nanti datanya sebagian besar itu dari Aceh. Ya, bisa digambarkan sedikit hasil penelitiannya? Sebenarnya ini masih proses, tinggal Iya, ya. hasil akhir gitu. Tapi saat ini sebenarnya memang inovasi di Indonesia khususnya di sektor makanan dan minuman itu masih kurang. Kurangnya di bagian inovasi produk dan inovasi servisnya. Itu yang kedua. Dan selanjutnya kita juga masih ada kekurangan dari sumber daya manusianya dan strategi-strategi inovasi yang lainnya. Contoh yang paling komplit itu kalau misalnya jadi perbandingan masalah strategi bisnis tuh di bidang franchise ya Bang ya. Kayak McD kayak gitu. Mereka punya standar yang jelas. Tapi kalau misalnya franchise-franchise yang ada di Aceh atau di Indonesia, mereka punya ide yang bagus tapi belum mempunyai standar yang sama setara antara franchise satu dengan franchise yang dua dengan outlet-outlet yang lainnya. Terus idenya, kalau ide sebenarnya udah lumayan, tapi mungkin perlu ditambah service idenya dengan produknya. Jadi ada combine antara produk yang dihasilkan dengan servisnya gitu. Itu mungkin secara umum lah hasilnya. Sadikin asalnya dari Aceh. Ya, saya dari Aceh Bang, dari Takengon. Oh, dari Aceh Tengah. Oh, dari Takengon, Aceh Tengah ya? Iya. Iya. Berarti ini sekampung kita nih ceritanya sedikit. Iya Bang. Di Aceh Tengahnya di mana? Sadikin di Pegasing, di Kecamatan Pegasing. Kalau tepatnya di Kampung Butelintang Bang. Iya. Hebat ya. Kalau Abang di daerah mana nih? Saya lahir besar di Bobesen. Ya, kelihatan memang dari nama Abang tadi saya juga udah lihat Al-Gayun. Iya. Ya, ini alhamdulillah bisa berpodcast bareng dan luar biasa anak Aceh bisa studi ke Jerman ya, apalagi dari Gayo terutama Aceh Tengah ini masih relatif kurang ya. Nah, balik ke penelitian Sadikin tadi. Kalau untuk Aceh sendiri seperti apa kondisinya? Kondisi sebelumnya kita harus lihat dulu kondisi umum UMKM itu sebenarnya masih kurang dan peluang untuk berkembangnya masih sangat besar. Nah, kekurangan itu sebenarnya masih belum terisi sampai sekarang, khususnya di bagian sumber daya manusianya. Karena kan kalau berbicara tentang ide, awalnya juga dari sumber daya manusia. Tapi kalau misalnya berbicara dengan sumber daya alamnya, potensinya kita itu sangat besar. Sangat besar. Contoh misalnya seperti kopi, coklat, atau minyak nilam. Nah, hal-hal sumber daya alam itu belum bisa diolah secara maksimal itu. Jadi perlu, saya pikirnya ini, perlu hal-hal inovasi, perlu hal-hal sumber daya manusia yang bisa menciptakan suatu produk, ada value added gitu, yang bisa nanti didistribusikan, diperjualkan. Itu sebenarnya potensi sangat besar kalau untuk sekarang ini. Ada juga satu hal lagi yang menjadi masalah yang menurut saya tuh. Yang pertama, marketing ekspornya, Bang. Sebagian udah banyak produk, tapi nggak tahu nih gimana cara menjualkan, mempromosikan, mendistribusikan. Apalagi untuk pasar-pasar internasional itu. Ya lebih dekat mungkin Malaysia kita lihat. Masih belum bisa. Padahal kalau kita lihat sebenarnya hanya kecil sedikit yang harus diimprove. Contoh misalnya memahami regulasi, memahami sedikit pasar, gimana cara distribusi barang ke Malaysia gitu. Itu aja sih sebenarnya dikit, Bang. Padahal dari potensi yang Sadikin sebutkan tadi, kita punya keunggulan komparatif ya. Ya. Aceh, betul. Kopi katakanlah. Ini kan kopi Gayo sudah mendunia. Dan dari rasa, aroma, ini kan keunggulan komparatif tersendiri dibandingkan kopi lain begitu. Demikian misalnya Sriwangi. Iya. Nah, setahu saya Sriwangi di Indonesia itu terbaik dari Gayo Luwes. Iya. Dan betul. Separuh dari Sriwangi Aceh itu sekitar 17.000 hektar itu di Gayo Luwes begitu. Ini kan
luar biasa potensinya. Tinggal seperti Sadikin sampaikan tadi bahwa SDM, bagaimana inovasi ini dengan pemanfaatan teknologi perlu didorong. Ya, Ya termasuk betul, dari betul. sisi regulasinya ya. Mm. Nah, jadi melihat kondisi Aceh, kemudian dari hasil risetnya Sadikin, tambah Sadikin sebagai putra Aceh nih dari Gayo, Ya. apa yang kemudian mesti dilakukan, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya? Banyak hal sebenarnya yang harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya kita itu fokusnya kepada sumber daya manusianya gitu. Memang hal yang paling kecil itu yang bisa dilakukan pemerintah itu melakukan training terhadap sumber daya manusianya. Contohnya bagaimana masyarakat itu bisa berpikir inovasi tentang produk itu. Contoh misalnya kayak Sriwangi kayak abang contoh tadi. Kalau selama ini mungkin kita tahunya Sriwangi itu cuma dijual minyaknya aja, mentahnya aja ke Medan. Tapi kalau misalnya pemerintah melakukan sebuah training ke masyarakatnya gimana cara kita membuat produk jadi, setelah itu ada training gimana kita memasarkannya minimal kali di Indonesia, kita ajarkan jualan di marketplace, kita ajarkan jualan di yang lainnya. Itu lebih dari cukup menurut saya. Hal-hal training seperti itu yang harus lebih diperbanyak. Kalau misalnya kita lihat lebih ke depan lagi, seharusnya kurikulum entrepreneurship harus lebih kuat lagi di Aceh. Ya, baik untuk sekolah maupun pendidikan tingginya ya. Pendidikan tinggi. Jadi sudah mesti penguatan keprenernya. Iya betul. University trainer, school trainer begitu ya. Iya. Dan kalau saat ini pemerintah mungkin baru aja tahun lalu membuat program salah satu kampus di Aceh, di Unmuha kalau nggak salah saya, tentang program entrepreneurship. Tapi setelah sekian lama, maksud saya itu setelah sekian lama baru tahun lalu ada seperti itu. Dan seharusnya kan kalau misalnya kita udah buat itu dari 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, mungkin lebih banyak lagi entrepreneurship yang bakal ada dari Aceh gitu. Iya. Dan ini baru berbicara marketingnya ya, Sadikin ya. Katakanlah seperti produk sama marketing ya. Ya, produk sama marketing. Dan produk ini juga seperti produk pertanian tadi, itu lebih komoditi ya. Dan lebih ke horti, belum lagi produk turunannya. Iya betul Bang. Ya seperti Sriwangi dijadikan sebagai apa, kopi, kulitnya, terus kulit kulit dalamnya. Ini kan buat obat belum, yang lain-lain belum. Jadi belum yang lain. Seperti Sadikin sampaikan tadi bahwa potensi ini sangat luar biasa. Tinggal memang ini masih terus didorong. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Sadikin bisa mendorong hal kecil dari banyak problem, banyak kelemahan, kemudian banyak potensi tadi, sehingga ini bisa ter-approve begitu. Ya, sedikit demi sedikit lebih bagus. Nah, Sadikin sendiri punya pemikiran setelah selesai ini barangkali ya seperti apa? Apakah masuk ke pemerintahan atau di luar berentrepreneur seperti apa? Sebenarnya tergantung ya Bang ya. Kalau misalnya pemerintah mengajak atau ada kesempatan pasti gitu. Karena ruang lingkupnya bisa lebih luas. Tapi di satu sisi kalau misalnya pun kesempatan itu nggak ada, Sadikin coba untuk berusaha secara independen gitu, sharing-sharing ilmu atau buat komunitas tentang masalah entrepreneurship, masalah inovasi, gimana caranya kita berbisnis yang baik dan benar. Apalagi misalnya saat ini mungkin fokusnya itu sedikit lebih ke seperti kayak perdagangan internasional seperti itu. Jadi cara memasuki pasar-pasar di luar seperti apa yang dibutuhkan orang luar, berkaitan regulasi dan ya customer profile-nya gitu kita bilang. Oke. Ini luar biasa.
Jadi secara keilmuan, kemudian secara jejaring, sayang sekali ketika memang ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kita di sana dalam hal pengembangan masyarakat dan potensi yang ada itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik seperti Sadikin harapkan. Nah, ini Insya Allah. cerita kita ke soal beasiswa tadi, Sadikin. Ya Bang. Jadi ini kan Sadikin satu dari banyak penerima beasiswa dari Jerman ini. Nah, Iya. bisa diceritakan tidak bagaimana Sadikin mengikuti seleksi ini? Prosesnya seperti apa, berapa banyak pelamar, kemudian apa yang mesti disiapkan, sampai akhirnya Sadikin jadi satu orang yang beruntung mendapatkan pemerintahan dari beasiswa dari pemerintah Jerman. Oh iya, makasih Bang Isradi. Ya, sama-sama. Sebenarnya beasiswa di Jerman ini banyak jenisnya Bang ya. Ada di EPOS, kita bilang di EPOS untuk seluruh mahasiswa dari seluruh dunia. Ada di SMI dan berbagai DAD lain. Ada juga DAD terkhusus itu, khusus spesifik. Contoh misalnya yang saya terima ini namanya DAD ASPI. Itu memang kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Aceh. Dan itu diperuntukkan untuk kawan-kawan yang dari Aceh aja gitu. Ya. Nah, setiap tahun dibuka dan jumlahnya itu sekitar 10 sampai 15. Kalau berbicara tentang tahapannya, setiap tahun ada perubahan ini, regulasi. Ya. Tahapan untuk mendapatkan beasiswa. Kalau di masa Sadikin kemarin itu, tahapan proses seleksinya itu ada sekitar 4. Yang pertama, administrasi pertama itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada administrasi kedua dari DAD-nya sendiri. Terus yang ketiga ada tes TPA. Dan keempat wawancara. Nah, tahun ini berbeda lagi. Kalau yang terbaru Bang. Yang tahun ini yang saya lihat administrasi pertama, TPA, wawancara psikotes. Setelah itu nanti administrasi kedua sama DAD. Setelah itu yang kelima ini kayaknya bakal jadi interview dengan DAD-nya sendiri. Oke. Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya yang paling penting itu adalah melengkapi persyaratan terlebih dahulu Bang ya. Kalau gimana kita bisa mau lewat ke tahap selanjutnya. Contoh di administrasi kan banyak. Ada CV, ada motivation letter, ada bahasa Inggrisnya, baik itu TOEFL ataupun IELTS. Kalau saya pribadi yang paling penting itu IELTS-nya, Bang. Sertifikat bahasa Inggrisnya. Karena ini sebenarnya complicated nih, saling menyambung. Ketika kita misalnya dapat IELTS, kita bisa curi start buat daftar LOE di kampus terdahulu. Ya. Nah, sebelum pembukaan pendaftar. Ketika udah dapat LOE, kita bisa lampirkan itu ke beasiswa DAD-nya sendiri atau ke BBSDM-nya gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya nggak ada IELTS, kita nggak bisa dapat LOE. Walaupun LOE itu hanya pendukung bagi penyedia beasiswa bagi DAD sendiri. Nah, kalau misalnya TOEFL, terlalu banyak prosesnya karena kayak pengalaman saya sendiri. Setelah ada IELTS dan lengkap itu semuanya, yang paling penting juga di interview. Nah, kalau di interview ini kalau tips dari saya dan trik dari saya itu perbanyak latihan. Contoh kayak gini, sebenarnya banyak pertanyaan itu aja sebenarnya. Sekitar 45 pertanyaan itu aja dari psikotesnya maupun dari akademiknya. Contoh kenapa kita pilih negara tujuan tersebut, kenapa kita pilih program tersebut, motivasi apa kita. Nah, kita secara pribadi sebenarnya bisa aja nih mempersiapkan semua pertanyaan itu di rumah, persiapkan semua jawabannya, latihan sebanyak mungkin. Nanti ketika ada latihan wawancara, kita lebih natural gitu, lebih terbiasa dengan pertanyaan itu, lebih cepat dan lebih percaya diri. Otomatis kan kalau misalnya abang sendiri sebagai examiner gitu, oh iya, ini anak ini confidence nih, idenya jelas gitu. Tapi ketika di interview kita tidak punya persiapan, tiba-tiba ditanya pasti ada pillar apalah segala macam. Karena kita nggak tahu tuh, atau bisa jadi mungkin
ngecek langit ya ibaratnya istilahnya gitu Bang Iya, ya, iya, iya. menghayal gitu. Nah, mungkin perlu di interview juga perlu data-data akurat. Dengan persiapan yang matang, kita bisa masukkan data-data yang ya lebih inilah, lebih aktual juga. Ini itu dua, kalau menurut saya Sadikin itu lengkapi dokumen IELTS-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan ada dapat LOE, praktis wawancara, insya Allah lah doa dan restu orang tua selanjutnya. Iya, Itu prosesnya. Sampailah tahun 2018 kemarin itu Sadikin lulusnya. iya. Minimal IELTS berapa? IELTS minimal 6, Bang. Minimal 6 ya. Nah, sebenarnya Sadikin kenapa tekankan IELTS? Karena Sadikin dulu lewat TOEFL. Jadi berbicara tentang kesalahan pengalaman ini. Ya, ya, Makanya ingin menekankan. ya. Jadi karena kesalahan tadi, jangan Iya, sampai kekurangan yang sama iya betul. terulang oleh pendengar podcast kita ini. Iya betul, Nah, Bang. makanya ditekankan IELTS ya, IELTS bukan ya. TOEFL ya. Hmm. TOEFL waktu itu berapa, Sadikin? TOEFL waktu itu Sadikin setara dengan 6. Itu kisaran 560. 560 ya. 560 atau 6. Makanya Sadikin bisa lulus tahap selanjutnya. Karena memang Ya. dari pihak dia atau BPSDM sendiri meminta bisa pilih dua nih. Bisa pilih TOEFL atau pilih IELTS. Hmm, Tapi dengan rate yang sama. oke. TOEFL 560 itu setara dengan 6 gitu. Tapi setelah Oke. itu Sadikin struggle lagi nih Bang, harus belajar IELTS lagi. Hmm, Belum lagi belajar bahasa Jerman. Jadi itu kesalahan besar. Apalagi kalau misalnya kawan-kawan pendengar podcast itu mau kuliah keluar, perbandingannya gini Bang. Kalau misalnya dapat IELTS, insya Allah ke semua negara bisa. Tapi oke. kalau misalnya TOEFL, cuma beberapa negara. Ya, Apalagi kalau mau ke Eropa, agak sulit. ya. Jadi lebih direkomendasikan dan prepare IELTS ya. Iya, IELTS. Ya, ya pilihannya lebih banyak, peluangnya pun ya otomatis lebih besar. Iya, betul Dan Bang. minimal 6. Minimal 6. Minimal 6. Minimal 6. Nah, sama seperti penjelasan Sadikin tadi. Hmm, Jadi tadi kan disinggung kenapa memilih negara tujuan. Nah, Sadikin iya. sendiri ini udah kayak interviewer yang nguji saya nih. Jadi kenapa milih Jerman Sadikin ya? Sebenarnya kenapa milih Jerman itu tiba-tiba aja, Bang Iswasdi. Karena awalnya saya juga daftar beberapa scholarship seperti Turki, Australia. Cuman kebetulan waktu itu Jerman juga dibuka dan cari tahu gimana tentang pendidikan di Jerman. Nah, Hmm. salah satunya yang sedikit tahu kualitas pendidikan di Jerman itu salah satu yang terbaik di dunia. Hmm. Contoh, kesetaraan pendidikan mereka hampir sama. Tidak ada istilah kampus ini ranking A, B, C, D. Hampir semuanya sama, mau di mana aja. Itu yang Hmm. membuat sedikitnya tahu jadinya, wah ini bagus nih sistem pendidikan sana. Dan di sini juga terkenal dengan banyaknya program jurusan yang lebih spesifik, Bang. Ya. Bahasa Indonesia aja ada di sini. Ya, toh. Bahasa Indonesia aja ada di sini. Maksudnya dengan lebih spesifik lagi juga ada. Terus yang membuat saya lebih yakin lagi di Jerman itu masalah keamanannya. Hmm. Masalah keamanan, baik itu dari keamanan itu sendiri atau dari keamanan ekonominya. Hmm. Nah, di sini memang setiap orang yang masuk di sini dijamin gitu. Baik itu secara regulasi mereka siapa yang masuk di sini harus siap atau ready dulu dengan bantuan finansialnya, baik itu dari bantuan DAD sendiri atau bantuan finansial yang lainnya. Hmm. Terus ada satu hal yang paling sedikit itu tertarik kenapa kuliah di Jerman. Metode belajarnya, metode belajar di kampus itu. Jadi praktek dengan teori itu hampir balance, khususnya di program Sadikin. Nah, Sadikin kan sebelumnya baca-baca juga nih, yang mana yang memungkinkan ini. Oh, jurusan bisnis. Nah, prakteknya itu misalnya kita belajar teori sebulan di kampus gitu. Jadi langsung ada implementasi lapangan ke perusahaan. Contoh kemarin itu berbicara tentang operasional. Kita langsung kunjungan ke perusahaan BMW misalnya, gimana operasional di sana gitu. Jadi melekat gitu teori Hmm. dengan prakteknya itu. Nah, itu membuat sedikit lebih, oh iya ini cocoknya gitu. Itulah
banyak hal sebenarnya, banyak hal lagi yang membuat tertarik sebelumnya ke sini. Ya. Dan setelah Sadikin lolos, mulai studi dan tinggal di Jerman, kenyataannya memang seperti itu ya? Ya, alhamdulillah memang kenyataan seperti itu, karena Sadikin juga melakukan riset sendiri pertama, yang kedua bertanya kepada alumni-alumni yang udah dari sini itu, makanya lebih menguatkan. Jadi gambaran sekitar 40-50%-nya udah tahu seperti apa di Jerman itu. Di melalui riset dan tanya-tanya sama alumni yang dari Jerman gitu. Iya, iya. Kalau untuk kultur akademisnya bagaimana, Sadikin? Di sini, termasuk masyarakatnya. Ya, orang Jerman itu sangat dekat sama buku, Bang. Jadi contoh kita nggak usah dulu bicara studentnya. Untuk masyarakatnya sendiri, kalau misalnya mereka lagi di tram atau di MRT seperti itu mereka, kalau yang nenek-nenek itu baca, halo? Ya. Itu misalnya mereka lebih bawa buku, baca buku sambil nunggu waktunya. Terus kalau misalnya di kampus juga mereka lebih disiplin. Masuk tepat waktu, terus apalagi ya, banyak hal sih sebenarnya yang nggak bisa diungkapkan di sini karena hampir semuanya berbeda gitu. Ya. Jadi literasinya sudah ya bagus sekali ya. Kultur akademiknya juga sangat mendukung, masyarakatnya juga memang literate ya. Iya, betul. Masyarakatnya literate, tambah infrastruktur, teknologi sudah sangat maju dan mapan ya. Sistem yang ada itu, apalagi dari keamanan ekonominya juga. Iya, betul. Ya. Dan ini saya pikir penting, dan ini yang jadi alasan kenapa banyak mahasiswa di dunia itu yang ingin studi ke Jerman begitu. Yang tentu Sadikin ini jadi orang yang sangat beruntung sama karena aja, Bang. Anak kampung ya. Bisa studi ke Jerman itu luar biasa. Apalagi dengan semua keterbatasan di Aceh itu. Nah, syukurnya ada kerjasama tadi. Itu saya pikir jadi pemudah, dan ini tentu positif bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Nah, kalau untuk S1, Sadikin di mana S1-nya? Untuk S1 Sadikin di Unsia, jurusan manajemen. Itu masuknya sekitar tahun 2011, angkatan 2011 lah. Iya. Selesai? Lulusnya selesai tahun 2016 awal. 16 awal. Ya. Jadi sebelum ke Jerman kerja dulu waktu itu atau seperti apa? Pas hari itu wisuda, Bang, Sadikin langsung pergi ke Pare di Jawa Timur. Karena kampung Inggris ya. Kampung Inggris. Karena kebetulan kan niat pingin sekolahnya itu udah dari kuliah gitu, pingin kuliah keluar. Tapi sadar diri kalau misalnya kemampuan bahasa Inggrisnya belum mumpuni gitu. Iya. Jadi setelah hari ini wisuda, besoknya langsung pergi ke Kampung Inggris sekitar 6-7 bulan. Sekitar 6-7 bulan. Itu persiapan semuanya tuh, motivation letter, CV, terus belajar TOEFL juga. Setelah balik ke Aceh, masih tetap belajar, baru tes TOEFL-nya. Tapi nggak coba tes beasiswa Turki, gagal gitu. Tapi terakhir sempat kerja dulu di BPJS Kesehatan setahun. Nah, ketika ada informasi tentang beasiswa DAD sambilan kerja kosong, apply, habis kontrak, alhamdulillah lulus juga DAD, langsung nggak kerja lagi, ambil beasiswa gitu. Iya. Dan waktu itu yang beasiswa Aussie belum keluar ya? Beasiswa Aussie waktu itu sedikit nggak diterima. Gagal.
Belum beruntung, belum rezeki Ya, di sana, belum Bang. beruntung. Beruntung barangkali nanti PhD-nya di sana. Insya Allah, Insya amin. Allah, amin, mudah-mudahan ya.